Kisah teladan Umar bin Khattab. Nanti kalian simak videonya ya dengan baik. Tujuan pelajaran kita hari ini setelah mengamati video dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan teladanan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah dengan benar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin ada motivasi, yaitu sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah atau pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Baiklah, di sini Ibu akan menaikkan sebuah video, yaitu disimak dengan benar. Nanti Ibu salah satu dari kalian untuk menyimpulkan video yang telah kalian lihat. Kisah Umar bin Khattab yang rela lapar demi rakyatnya. Suatu saat kota Madinah mengalami bencana kekeringan. Pada waktu itu Madinah tidak pernah hujan selama 9 bulan. Tanah berubah menjadi kering. Tanaman banyak yang mati, hewan-hewan juga mati karena kekurangan air, dan manusia menjadi sengsara kelaparan. Umar bin Khattab selaku pemimpin berusaha membantu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu di antaranya adalah ia mengeluarkan semua dana Baitul Mal untuk membeli bahan makanan yang langsung ia bagikan kepada rakyatnya. Namun ternyata bantuan ini tidak cukup. Suatu hari ketika Umar melakukan patroli di Madinah, ia tidak lagi menemukan pengemis yang duduk di pinggir jalan dan juga tidak menemukan orang-orang yang tengah bercanda bersama teman-temannya. Umar yang merasa heran dengan keadaan ini bertanya kepada laki-laki yang ia temui, "Mengapa aku tidak menemukan seorang pun yang tertawa, dan aku juga tidak lagi menemukan pengemis di wilayah ini?" Laki-laki itu menjawab, "Mereka pernah meminta, tetapi tidak ada yang bisa diberikan. Akhirnya mereka tidak meminta lagi." Laki-laki itu menghela napas dan melanjutkan, "Sementara itu, mereka sangat menderita hingga di titik mereka tidak bisa tertawa lagi." Melihat rakyatnya masih menderita, Khalifah Umar makin meningkatkan usahanya untuk membantu rakyat. Ia mengirimkan surat kepada gubernur Mesir dan Basra. Surat itu berbunyi, "Tolong bantu salah satu umat Rasulullah atau mereka akan mati kelaparan." Tidak lama kemudian, para gubernur mengirimkan berbagai bantuan menuju Madinah. Barang-barang yang mereka kirimkan antara lain 3.000 unta yang membawa gandum, pakaian, dan kacang-kacangan. Selain itu, Khalifah Umar juga secara sukarela menggunakan dana pribadinya untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Setiap harinya, dibantu oleh para sahabat, Khalifah Umar mengadakan jamuan makan yang dihadiri oleh para penduduk. Hal ini ia lakukan agar para penduduk Madinah terhindar dari kelaparan. Sedangkan bagi penduduk yang tidak sempat menghadiri jamuan, Khalifah Umar mengantarkan makanannya langsung ke rumah mereka. Begitu sibuk dengan tanggung jawabnya, Khalifah Umar hingga ia lupa pada kesejahteraan dirinya sendiri. Di suatu jamuan makan yang sedang diadakan, Khalifah Umar duduk bersama beserta para sahabatnya. Saat itu, Khalifah Umar hanya duduk menatap rakyatnya yang tengah makan. Salah satu sahabat merasa heran dengan perilaku Khalifah Umar dan bertanya, "Wahai Khalifah, apakah engkau tidak mau ikut serta makan daging bersama mereka?" Khalifah Umar mengelak, "Tidak, aku tidak akan makan daging sebelum aku memastikan kalau rakyatku tidak akan kelaparan lagi. Karena aku akan menjadi seburuk-buruknya pemimpin jika aku membiarkan diriku sendiri kenyang, sedangkan yang masalah rakyatku tengah kelaparan." Dalam menghadapi musiman sering ini, Khalifah Umar juga berusaha untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Setiap malamnya, ia tidak henti melakukan salat malam. Pada salah satu doa, Khalifah Umar pernah meminta, "Ya Allah, jangan Engkau biarkan umat Rasulullah binasa di masa kepemimpinanku." Ia juga tidak henti-hentinya meminta kepada rakyatnya untuk selalu ikut serta pada setiap sholat istisqa yang ia adakan. Setelah 9 bulan masyarakat Madinah dilanda kekeringan, akhirnya hujan deras pun turun. Tanah tidak lagi gersang, tumbuhan mulai bermunculan lagi, dan manusia tidak lagi mengalami kelaparan.
Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Makhzum. Beliau berasal dari suku Adi. Sebelum Islam, suku Adi terkenal sebagai suku yang terhormat, mulia, dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai pemuda yang gagah perkasa yang penuh amarah. Wataknya yang keras membuat kaum muslimin ketakutan saat mendengar namanya. Bahkan Umar juga kerap menyiksa pengikut Rasulullah dan para budak. Umar juga memiliki gaya hidup yang senang berfoya-foya dan minum khamar. Walaupun begitu, Umar tetap bersikap bijaksana, lemah lembut terhadap keluarganya. Umar adalah orang yang paling menentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam dari kalangan suku Quraisy, sampai-sampai ia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun semua itu berubah total ketika Umar memeluk agama Islam. Umar menjadi pribadi yang sederhana, kebenciannya berubah menjadi kecintaan terhadap Nabi. Ia juga menjadi orang terdepan dalam mendukung dan membela Nabi saat sedang berdakwah. Bahkan Umar menduduki dua senior pelindung Nabi Muhammad SAW bersama dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Umar bin Khattab teguh dalam memegang janji. Sebelum masuk Islam, teguh memegang janji dan tetap membela suku dan kaumnya. Setelah masuk Islam, memegang teguh janjinya dengan tetap membela dakwah Rasulullah SAW. Begitu teguhnya dengan janji setianya kepada Islam. Sahabat Umar sangat serius mempelajari ajaran Islam hingga hafal Al-Quran beserta isi kandungannya dengan mendalam. Ia juga hafal 537 hadis dan mempunyai wawasan yang luas, khususnya dalam bidang fikih. Sehingga Umar diberi gelaran Al-Faruq oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabatnya yaitu Umar bin Khattab digelar Al-Faruq memiliki arti khusus, yakni membedakan antara yang hak dan yang batil. Baik, di sini ibu ingin membagikan kalian dua kelompok dari Hani sama Hamidah, nomor 1, Fias, Maimunah, nomor 2. Ibu ingin kalian menganalisis keteladanan Umar bin Khattab. Tegas serta disiplin, sederhana dan dermawan.
indahmu, merah putih hijau di langit yang biru, melukis aku siapa teman pelangi siapa nanti kalian sama Megan lagi pelangi alangkah indahmu, merah putih hijau di langit yang biru, melukismu aku siapa gerangan pelangi ciptaan Lagi kita sedang duduk biar maju buat. Dengar dulu semuanya. Sebutkan sifat-sifat yang dapat diteladani dari sahabat Umar bin Khattab. Sebagai pemimpin, beliau adalah orang yang bertanggung jawab, adil, tegas, pemberani.